Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faiza dengan NIM 210304113 dari kelas 3 Rek A MCT 2. Saya akan melakukan analisis regresi linier berganda untuk memenuhi tugas UAS Statistik Bisnis 2 dengan kode soal B177. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini kita akan melakukan analisis regresi linier berganda, di mana datanya ini sudah diberikan saya dengan data B177. Di sini sudah ada data ordinal dan juga data intervalnya. Yang pertama kita lakukan adalah membuka SPSS terlebih dahulu, lalu kita membuka variable view, lalu kita kopikan variabel-variabel yang ada di sini. Terus kita transport menjadi seperti ini. Lalu kita kopikan variabel-variabelnya. Kita masukkan ke variabel view. Untuk X1 kita beri nama pengembangan karir. Untuk yang X2-nya kita beri nama komitmen organisasi. Untuk Y-nya kita beri label kinerja pegawai. Selanjutnya, pada kolom desimal, semuanya kita buatkan 0, kecuali di kolom rata-rata kita buat 2 angka di belakang koma. Pertama kita kopikan dulu 0-nya. Lalu di bagian sini kita ubah menjadi 2 angka di belakang koma. Selanjutnya untuk kolomnya kita ubah menjadi 3. Selanjutnya yang measure-nya kita ubah menjadi ordinal. Lalu baru kita pergi ke data view. Seperti ini penampakannya. Seperti ini penampakannya. Lalu kita kopikan data yang dari Excel tadi. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis statistik deskriptif dengan cara analyze descriptive statistic frequencies. Yang pertama, kita blok dari X1.1 sampai X1.6. Kita pindahkan ke kolom variabel, lalu klik OK. Inilah hasilnya. Selanjutnya, untuk X2, kita lakukan hal yang sama. Kita blok juga semuanya.
untuk yang X2. Dan beginilah hasilnya. Selanjutnya untuk yang Y-nya kita analis lagi. Dan beginilah hasilnya. Ini kita simpan dengan nama output US video statistik deskriptif. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menganalisis validitasnya dengan cara analyze, correlate, bivariate. Lalu kita masukkan X11 sampai dengan hasilnya ke table variables. Kita klik OK. Lalu beginilah hasilnya. Untuk yang X2-nya juga sama. Kita lakukan hal yang sama seperti X1 tadi. Kita klik OK dan beginilah hasilnya. Untuk yang Y-nya juga dilakukan hal yang sama. Kita pindahkan ke kolom variables, lalu klik OK, dan beginilah hasilnya. Lalu kita simpan, kita save dengan output US video validitas. Nah, untuk validitas ini yang dilihat adalah ininya. Yang ini, dan yang ini. Itu tuh akan valid jika R hitungnya lebih besar dari R tabelnya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis reliabilitas data dengan cara analyze, scale, reliability analysis. Selanjutnya kita masukkan X1.1 sampai X1.6 ke items, lalu di bagian scalable-nya kita beri nama pengembangan karir X1. Oke. Beginilah hasilnya. Sama juga untuk X2. Kita lakukan hal yang sama. Analyze, scale, reliability analysis. Di scalable-nya kita ubah komitmen organisasi X2, klik OK. Beginilah hasilnya. Lalu untuk yang Y, kinerja pegawai. Dalam kurung Y. Klik OK. Dan beginilah hasilnya. Hasil dari SPSS ini akan reliable jika Cronbach alfanya yang ini lebih besar dari 0,06. Yang untuk yang X2-nya juga. Begitu juga dengan Y-nya. Lalu kita save output reliabilitas US video
Yang input ini juga kita simpan. Lalu untuk yang kedua, untuk analisis regresi linear bergandanya, kita akan menggunakan data interval yang ini. Pertama, kita buka dulu SPSS-nya. Lalu ke variable view, kita tulis X1, X2, dan juga Y. Untuk labelnya, kita beri nama X1 itu pengembangan karir. X2-nya komitmen organisasi. Yang Y-nya kinerja pegawai. Untuk desimalnya kita pilih 2 dan measure-nya kita pilih scale. Kita ke data view, lalu kita akan mengkopikan dari Excel. Yang ini sudah 2 angka di belakang koma, lalu kita kopikan. X2-nya juga. Begitu juga dengan Y-nya. Lalu yang akan kita lakukan yang pertama itu analyze, regression, linear. Kita masukkan variabel pengembangan karir dan komitmen organisasi ke dalam tabel independen dan kinerja pegawai ke dalam tabel dependen, ke dalam kolom. Terus kita klik statistik, kita pilih, kita checklist deskriptif, collinearity diagnostics, terus Durbin-Watson. Kita continue, lalu plots-nya kita akan mencentang histogram dan normal probability plots. Kita continue, lalu yang save-nya kita akan checklist residual unstandardized. Lalu kita continue. Lalu kita klik OK. Beginilah hasilnya. Lalu untuk yang kedua, kita kembali lagi ke SPSS-nya. Telah muncul kolom res_1. Terus kita analyze. Untuk mencari normalitasnya, kita analyze. Dan parametric test, terus legacy dialog, terus one sample QS. Kita masukkan yang unstandardized residual ke dalam kolom. Terus kita klik OK. Beginilah hasilnya. Terus kita kembali lagi. Kita akan melakukan uji heteroksiditas. Lalu untuk tes yang selanjutnya kita akan melakukan transform, compute variable, lalu targetnya kita klik ABX underscore res Y. Lalu di sini kita klik all, lalu ABS kita klik 2 kali, yang di sininya, yang di tanda tanyanya itu kita klik unstandardized.
lalu klik OK. Selanjutnya, ini kan sudah muncul kolomnya, lalu kita analyze lagi, analyze regression linear, yang ini yang dependen, kita kembalikan, lalu kita pakai ABS res Y, lalu kita masukkan, terus yang di statistik yang tadi kita centang, kita matikan lagi. Begitu juga dengan plots-nya. Terus yang Y ini kita isi dengan sres ID, terus zepred yang untuk X-nya continue, lalu yang save-nya ini kita tidak centang lagi. Terus baru klik OK. Beginilah hasilnya, ini ada chart-nya. Lalu kita akan ekstrak filenya dengan cara file, kita akan ekspor filenya, ekspor, terus all, terus ini, lalu kita klik OK. Klik OK. Inilah hasil output tadi. Inilah hasil output tadi. Setelah ini kita akan melakukan interpretasi hasil dari ini. Sekian hasil outputnya. Terima kasih. Sekian video dari saya. Begitulah hasil dari output analisis regresi linear berganda. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.